datang. Di depan saya Honor 400, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian trik di ponsel. Jadi, untuk memulai proses ini, kita akan membuka pengaturan yang relevan seperti yang kita temukan dengan mudah sekarang. Oh, itu dia. Dan di sini kita bisa mulai dengan masuk ke layar utama dan gaya Anda sendiri. Ini adalah bagian umum di mana Anda dapat menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Dan di sini kita memiliki fitur seperti Always On Display, Wallpaper, serta Magazine Unlock. Fitur ini mungkin sudah aktif secara default. Jika Anda belum tahu, ini adalah wallpaper acak di layar kunci setiap kali Anda menekan tombol daya. Saya pribadi tidak suka fitur ini, jadi saya mematikannya. Dan disinilah Anda bisa menemukannya jika Anda juga seperti saya. Selanjutnya, kita punya font, icon lebih tepatnya paket icon, dan tema, serta campuran dari semua hal ini yang digabungkan. Berikutnya, kita punya pengaturan layar utama yang mencakup tata letak. Anda bisa menambah tata letak, tapi tidak terlalu banyak, yang berarti Anda bisa menampilkan lebih banyak aplikasi di layar utama Anda. Kita punya fitur swipe down, ini hal keren lainnya, yaitu fitur yang terjadi saat Anda menggeser ke bawah di layar utama Anda. Anda tidak perlu menggeser dari bagian paling atas untuk menurunkan notifikasi Anda. Anda bisa mengaturnya sehingga Anda bisa menggeser ke bawah dari mana saja hanya dengan menggeser ke bawah secara umum. Ini akan menurunkan notifikasi atau kontrol Anda. Tergantung sisi mana yang Anda lakukan, seperti kami memiliki M, tombol alih menyala. Halo? Ya, saya tahu. Beralih pada satu sisi, dan notifikasi pada sisi yang lain, jadi kita dapat mengubahnya di sini dengan sangat mudah dan juga cepat. Sekarang, kembali ke pengaturan, kita punya tampilan dan kecerahan, dan di sini kita punya hal-hal seperti mode terang dan gelap, jadi Anda dapat mengubahnya di sini. Sekarang ketika Anda mengaktifkan ini, Anda sebenarnya seharusnya bisa mendapatkan sedikit peningkatan daya tahan baterai, karena menurut saya, ini menggunakan layar AMOLED, yang berarti bahwa apapun yang sepenuhnya, hitam, seperti area di sini, pixel-pixel ini benar-benar dimatikan, artinya mereka tidak akan menggunakan energi. Selain itu, Anda juga memiliki opsi untuk pengalihan otomatis, dan Anda bisa memilih dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau menggunakan pengatur waktu khusus yang akan membuat perangkat secara otomatis beralih dari mode terang ke mode gelap pada waktu tertentu. Dan kita juga memiliki pengaturan mode gelap, seperti wallpaper mode gelap, jadi sistem akan mencoba menyesuaikannya. Selanjutnya, jika kita gulir ke bawah, kita akan menemukan mode warna dan suhu. Ini adalah pengaturan saturasi pada layar Anda, seberapa cerah warna-warnanya. Sekarang kita punya pilihan vivid dan natural atau normal. Normal adalah mode yang warnanya sedikit lebih lembut. Meskipun saya tidak tahu seberapa terlihat perbedaannya di kamera, dan kita bisa melihat perubahan pada warna seperti merah dan Nah, di sisi saya, Anda bisa melihat perubahan hampir di semua bagian, tapi secara umum, area di sini yang paling banyak berubah dari merah ke hijau. Sekarang ini akan terasa sedikit lebih realistis menurut saya dalam hal warna jika Anda memilih mode normal. Mode vivid akan memberikan warna yang lebih, Anda tahu, lebih jenuh dan tampak lebih menarik. Selain itu, kita juga punya pengaturan suhu warna. Ini akan menentukan apa yang dianggap sebagai warna putih dalam suatu cara secara umum. Jadi misalnya seperti latar belakang putih di sini, jika Anda memilih untuk menggesernya ke hijau, maka akan ada sedikit nuansa hijau di seluruh layar. Dan bisa juga misalnya diubah menjadi merah. Jadi kalau saya mulai menggesernya, Anda bisa melihat samar-samar layarnya. Di kamera, terlihat seperti layarnya meredak, tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Warnanya sedang berubah, tapi kamera tidak menangkap perbedaan halus ini. Perubahan ini lebih terlihat langsung daripada melalui kamera yang saya gunakan, dan kita juga punya preset seperti default, hangat, dan dingin. Selanjutnya, kita punya pengaturan refresh rate, dan di sini ada beberapa pilihan. Jadi kita punya mode dinamis, standar, dan tinggi. Sekarang, entah kenapa, mode dinamis dan tinggi berdasarkan definisi di bawahnya pada teks abu-abu, sebenarnya sama saja karena mode dinamis berjalan hingga 120 Hz. Mode tinggi juga berjalan hingga 120 Hz. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Honor, karena biasanya mode tinggi memaksa perangkat untuk selalu berjalan di 120 Hz, terlepas dari apakah itu diperlukan atau tidak. Dengan memilih mode itu, berarti Anda menginginkan perangkat berjalan seperti itu. Itulah tujuan dari mode ini. Tapi mereka memutuskan, kita akan melakukan hal yang sama seperti mode dinamis
Padahal mode dinamis itu sendiri berusaha menghemat daya baterai dengan membatasi refresh rate ketika tidak diperlukan untuk berjalan di refresh rate tinggi. Misalnya refresh rate bisa naik hingga 100, tapi saat ini tidak ada apapun yang bergerak di layar, jadi layarnya akan berjalan di bawah 60 atau mungkin sampai 60 saja ya. Ini sepertinya bukan LTPO, jadi saya rasa refresh rate-nya tidak turun di bawah 60 frame. Tapi yang pasti refresh rate-nya bisa turun ke 60, bahkan mungkin 30 frame. Dan itu jelas akan mengurangi beban pada prosesor karena tidak perlu menghasilkan begitu banyak frame juga pada layar. Dan ini akan menghemat baterai. Mode standar memberikan hingga 60, tapi bisa turun ke kemungkinan besar 30. Dan untuk mode tinggi, saya tidak tahu apakah ini hanya salah terjemahan seperti yang kadang terjadi, atau memang refresh rate-nya bisa sampai 120 seperti mode dinamis dan juga turun ke 30. Kalau memang begitu, jadinya agak mubazir dan dalam kasus ini saya tidak akan terlalu memperhitungkannya. Tapi secara umum, kalau kamu tidak tahu mau pilih yang mana, coba cek apakah mode dinamis terlihat bagus saat kamu menggulir ke atas dan ke bawah. Kalau tampilannya bagus, mulus, di mana pergerakannya terasa sangat halus. Kalau kamu suka dan bisa melihat perbedaannya dibandingkan dengan mode standar, maka ubah atau biarkan saja di mode dinamis. Kalau kamu tidak melihat perbedaan, ubah saja ke mode standar. Ini akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik, khususnya saat kamu menggunakan perangkat dengan mengorbankan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu terlihat, jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Sekarang sedikit lebih ke bawah, kita juga punya penguat video. Ini adalah fitur seperti HDR palsu. Jadi fitur ini mencoba mengubah konten dengan rentang dinamis standar menjadi rentang dinamis tinggi. Meskipun tidak diberi label seperti itu, berdasarkan penjelasannya, saya rasa memang itulah yang sebenarnya dilakukan. Jadi Anda bisa menggunakan fitur ini, dan ini juga akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang didukung, sehingga tidak akan memengaruhi aplikasi yang tidak mendukung fitur ini, atau fitur ini tidak mendukung aplikasi tersebut. Jadi kemungkinan jika Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya seperti Cloudstream, kemungkinan besar fitur ini tidak akan berfungsi di sana karena itu adalah aplikasi berbasis repository GitHub. Jadi jelas saja mungkin tidak didukung. Dan dalam kasus ini, opsi ini tidak akan berpengaruh sama sekali pada aplikasi tersebut, ya. Namun secara default, saat perangkat baru, aplikasi-aplikasi ini sudah ada di perangkat. Dan fitur ini mendukung pemutar video YouTube serta galeri. Saya ingin menekankan fitur ini akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda karena menggunakan prosesor untuk mencoba melihat konten dan mengubahnya ke high dynamic range dan semacamnya. Namun, ini hanya akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda saat Anda menggunakannya di aplikasi yang didukung. Jika Anda membuka aplikasi lain yang tidak didukung, sekali lagi fitur ini tidak akan digunakan sehingga tidak akan mengonsumsi baterai. Dan kita punya tampilan vivid. Lagi-lagi sama, hanya mencoba mengoptimalkan warna dengan membuatnya lebih berwarna dan lebih kaya. Sekali lagi, sama seperti sebelumnya, harus menggunakan aplikasi yang didukung dan juga harus menggunakan prosesor untuk melakukan ini. Jadi konsumsi baterai lebih banyak. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan juga ada di bawah sistem dan pembaruan, navigasi sistem. Dan di sini kita punya gestur dan navigasi 3 tombol yang berbeda secara keseluruhan. Anda bisa mengganti kemanapun yang Anda mau, tapi yang ingin saya fokuskan lebih adalah gestur, karena kita punya fitur seperti misalnya menampilkan bilah navigasi, yaitu bilah di bagian bawah ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa langsung menyembunyikannya. Sayangnya, Google belum cukup pintar, atau mungkin mereka menganggap basis penggunanya belum cukup pintar. Karena ketika Anda menonaktifkan bilah tersebut, Anda juga secara otomatis mematikan fitur Circle to Search yang ada di bagian bawah sini. Jadi Anda tidak bisa menggunakan Circle to Search tanpa bilah tersebut, meskipun secara teknis Anda seharusnya bisa cukup menahan bagian bawah secara logika, dan fitur itu seharusnya bisa diaktifkan. Itu adalah area umum. Layar sentuh masih berfungsi di sana. Jadi ini sebenarnya agak bodoh bahwa Anda tidak bisa menggunakan salah satu tanpa yang lain, karena pribadi saya suka tampilan yang lebih bersih tanpa gesture bar, tapi saya juga sangat suka Circle to Search. Jika Anda belum tahu apa itu, ketika fitur ini diaktifkan, Anda bisa misalnya menahan bila Anda di sini. Ya, saya tahu apa yang saya lakukan, mari kita coba lagi. Tidak, nah, seperti itu. Ini akan menampilkan tampilan khas Google, dan sekarang Anda bisa misalnya mengklik sesuatu. Jadi jika itu adalah gambar atau teks umum yang biasanya tidak bisa Anda pilih, sekarang Anda bisa memilihnya. Anda juga bisa melakukan pencarian. Sekarang saya tidak punya koneksi internet. Tapi jika saya punya, misalnya, saya bisa saja melakukan ini, mengklik latar belakang, dan itu akan menunjukkan bahwa ini adalah latar belakang Honor 400, atau mungkin menampilkan wallpaper yang bisa saya unduh dari hasil pencarian Google.
Jadi ini adalah opsi yang cukup bagus yang memang saya suka gunakan. Sayangnya fitur ini tidak didukung jika bilahnya tidak terlihat. Hal lain di sini yang secara pribadi saya suka matikan adalah Google Assistant. Ada banyak sekali cara untuk meluncurkan Google Assistant, bahkan lebih banyak daripada fitur lainnya. Sungguh konyol sekali pada titik ini karena saya rasa ada 4 atau 5 cara yang berbeda untuk meluncurkan Google Assistant. Jadi salah satunya adalah sampah ini, dengan mengucapkan secara verbal "Hey Google", dan itu juga akan meluncurkannya, atau cukup membuka aplikasinya yang bisa kalau saya bisa menemukannya, tapi pasti ada di sini. Kita juga punya Gemini yang setara. Kita punya Gemini, dan biasanya kita sudah punya aplikasi Google terpasang yang pada dasarnya membuat ada 5 cara berbeda untuk meluncurkan sampah ini. Saya rasa satu saja sudah cukup, seperti aplikasi lainnya. Jadi enyahlah Google dengan sampah mengganggumu yang benar-benar kamu jajarkan kemana-mana. Kalau saya ingin menggunakannya, saya akan menggunakannya. Saya tidak butuh kamu menaruhnya di mana-mana. Jadi ya, sampah itu harus pergi dari perangkat saya. Memang gila berapa banyak cara untuk mengaktifkan sampah ini, dan beberapa diantaranya bahkan bisa terpicu secara tidak sengaja. Karena jangan sampai kamu menemukan cara atau tindakan tertentu yang secara tidak sengaja meluncurkannya. Jadi ya, pokoknya itu saja sebenarnya semua yang ingin saya tunjukkan. Jadi jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.